Setelah gadis itu meninggal, keluarganya tidak menguburkannya, melainkan mereka menggunakan 18 botol air panas untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Mereka bahkan menawarkan imbalan 500.000 agar aku bermalam dengannya. Menurut teman sekolahku yang menjodohkanku, gadis itu masih perawan hingga kematiannya. Orang tuanya tidak ingin putrinya pergi begitu saja. Mereka ingin seseorang menjadikan putrinya wanita seutuhnya. Meskipun pernikahan hantu terdengar menakutkan, dan bermalam dengan mayat membuatku lemas. Imbalan 500.000, jelas menghilangkan rasa takutku. Temanku memberiku sebuah alamat dan menyuruhku segera pergi. Katanya, gadis itu baru saja meninggal. Jadi aku harus segera datang selagi tubuhnya masih hangat. Jika tubuhnya sudah dingin, akan lebih sulit. Aku langsung pergi dan mencegat taksi. Sesuai alamat yang diberikan, aku tiba di sebuah desa di selatan kota. Setelah turun, aku melihat temanku. Sebelum aku bicara, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Su Hao, kau datang tepat waktu. Kami terus menghangatkan pengantin wanita dengan botol air panas. Cepat masuk." Aku melihat pasangan parubaya di samping temanku. Temanku bilang mereka orang tua gadis itu yang memintaku melakukan ini. Ayahnya meminta kode pembayaran dan mentransfer 200.000 yuan. Sisanya akan ditransfer setelah selesai. Melihat mereka sudah membayar, kekhawatiranku hilang. Aku bertanya apa yang harus kulakukan. Ibu mertuaku yang masih terlihat cantik berkata dengan nada sedih, "Tidak perlu, cepat masuk, jangan buat putriku menunggu." Temanku menambahkan, "Waktu tidak menunggu, cepat masuk. Su, jangan buat istrimu menunggu." Saat aku hendak masuk, ayah mertuaku menepuk pundakku. "Anak muda, besok pagi kami akan memeriksa. Terserah caramu, pastikan putriku membawa esensimu ke krematorium." "Paham." Aku mengangguk dan mengikuti mereka ke kamar. Di ranjang terbaring gadis cantik berusia awal 20-an. Wajahnya pucat pasi. Aku menoleh ke mereka bertiga dan berkata, "Kalian mau mengawasi terus? Beri aku privasi." Mereka mengangguk dan keluar bersama temanku. Sebelum pergi, mereka berpesan agar aku melakukannya beberapa kali, agar putri mereka tenang di alam sana. Temanku memberiku pil biru, dan berkata jika kesulitan, minumlah pil itu. Hanya semalam saja, setelah mengunci pintu, aku mendekati ranjang, dan melihat gadis cantik itu. Aku menyentuh wajahnya. Temanku tidak bohong, tubuhnya masih hangat karena selimut dan botol air panas. Temanku memang tidak berbohong, tubuhnya masih hangat berkat selimut dan botol-botol air panas di dalamnya. Tubuhnya tidak kaku atau dingin, bahkan suhunya masih hangat. Aku membuka selimut dan memandangi gadis itu seperti sebuah karya seni. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih kencang. Dengan gugup, aku mengulurkan tangan dan meraba dari pergelangan tangan gadis itu ke atas. Namun, saat aku menyentuh pergelangan tangannya, aku tiba-tiba tertegun. Wanita ini masih berdenyut. Meskipun aku kurang berpendidikan, sejak kecil aku belajar pengobatan Tiongkok dari kakekku. Sekarang aku 100% yakin gadis ini belum sepenuhnya mati. Dia masih memiliki denyut nadi yang sangat lemah, hampir tak terdeteksi. Sebenarnya, saat aku masuk tadi, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Menurut temanku, gadis ini meninggal 3 jam sebelum dia meneleponku. Perjalananku dari desa ke sini dengan taksi memakan waktu lebih dari 1 jam. Seseorang yang sudah meninggal selama lebih dari 4 jam, meskipun dihangatkan dengan botol air panas. Hanya bagian tubuh yang menyentuh botol itu saja yang akan terasa hangat. Bagian tubuh lainnya seharusnya dingin. Tapi seluruh tubuh gadis ini, tidak ada bagian yang benar-benar dingin. Ini berarti sirkulasi darahnya masih berfungsi secara minimal. Meskipun dia memang sudah tidak bernapas, suhu tubuh dan denyut nadinya masih ada. Aku menggosokkan tangan dan melepas pakaianku, lalu menempelkan tubuhku ke tubuh gadis itu. Aku menghangatkan tubuhnya dengan suhu tubuhku. Ini untuk memberikan kehangatan di area yang lebih luas. Pada saat yang sama, aku menyelimuti kami berdua, untuk memastikan suhu tubuhnya tidak mudah turun. Terakhir, hanya ada satu hal yang tersisa untuk kulakukan.
Menggosok. Menggunakan teknik rahasia dari kakekku, aku menggosok permukaan kulit gadis itu dengan sekuat tenaga. Ini tidak hanya menghasilkan panas, tetapi juga mempercepat sirkulasi darahnya, dan memulihkan fungsi tubuhnya. 5 menit, 10 menit, setengah jam, aku secara berkala memeriksa denyut nadinya. Akhirnya, setelah 2 jam, usahaku membuahkan hasil. Aku menempelkan telinga ke dadanya dan mendengar detak jantungnya dengan jelas. Aku sangat gembira dan melanjutkan usahaku dengan lebih giat. Setengah jam kemudian, gadis di tempat tidur itu tiba-tiba bergerak sedikit. Bulu matanya perlahan terbuka. Melihatnya membuka mata, aku segera menyingkir darinya dan berpakaian. Saat aku hendak keluar untuk memberitahu calon mertua tentang kabar baik ini, aku mendengar gadis itu memanggilku dengan lemah. Jangan keluar, jangan beritahu siapapun di luar. Aku menoleh dan melihat gadis itu memaksa tubuhnya yang lemah untuk duduk. Punya telepon? Cepat telepon polisi. Aku terkejut. Ada apa? Kenapa harus lapor polisi? Aku orang kota. Beberapa hari yang lalu aku diculik dan dibawa ke sebuah desa. Mereka memaksaku menikah dengan pria desa. Aku menolak mati-matian. Lalu dia memukul kepalaku dengan sekop. Mereka pikir aku sudah mati. Tapi aku sadar kembali. Hanya saja tubuhku tidak bisa bergerak. Aku mendengar mereka berdiskusi tentang mencari seseorang untuk dinikahkan denganku secara hantu. Lalu mereka akan menyalahkan orang itu atas kematianku. Mendengar itu, aku terkejut dan tersipu malu. Nona, jangan tersinggung. Aku melakukan itu murni untuk menyelamatkanmu. Aku meraba natmu masih ada. Lalu aku menggunakan metode tradisional yang diajarkan kakekku. Kesadaranku masih ada. Aku merasakan semua yang kau lakukan untukku. Aku sangat berterima kasih padamu. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Lalu gadis itu mendesakku. Kak, kalau kau punya telepon, cepatlah lapor polisi. Kalau tidak, jika mereka tahu aku masih hidup, entah apa yang akan mereka lakukan. Aku menepuk bahu gadis itu dan menghiburnya. Jangan takut. Jika ada kamera pengawas di ruangan ini, mereka pasti sudah menerobos masuk. Sampai sekarang di luar masih sepi. Berarti tidak ada kamera pengawas di ruangan ini. Kau tetaplah berpura-pura pingsan. Jika mereka masuk, mereka tidak akan menyangka kau hidup kembali. Mendengar itu, gadis itu kembali masuk ke selimut dan berbaring di tempat tidur. Tapi aku tiba-tiba teringat sebelum masuk ruangan, wanita parubaya yang berpura-pura menjadi ibu mertua memintaku untuk menyerahkan ponselku sementara dengan alasan jenazah putrinya tidak boleh difoto. Sekarang aku tidak punya ponsel untuk menelepon polisi. Saat itu, terdengar ketukan pintu dari luar. Sudah selesai. Mendengar suara dari luar, aku memberi isyarat kepada gadis itu untuk berbaring di tempat tidur. Agar tidak ketahuan, aku memintanya untuk tengkurap dan membenamkan wajahnya di bantal. Setelah itu, aku berjalan ke pintu dengan paku besi yang kucopot dari samping tempat tidur di tanganku, lalu membukanya sedikit. Teman lamaku melihat pemandangan di tempat tidur melalui celah pintu, dan langsung menarik napas. Dia mengacungkan jempol padaku. Dulu aku tahu kau berani, tapi aku tidak menyangka kau seberani ini. Sangat teliti, memikirkan segalanya. Aku menatap teman lamaku dengan bingung. Kenapa kau juga terlihat bersemangat? Bukankah gadis ini saudarimu? Wajah teman lamaku berubah. Kapan aku bilang aku dan mereka saudara? Aku hanya perantara. Kalau aku tega berurusan dengan orang mati, kau pikir aku akan merekomendasikan pekerjaan ini padamu? Aku merasa lega. Syukurlah kau bukan saudaranya. Sejujurnya, aku ini perjaka tua berumur 35 tahun. Seumur hidupku, aku mungkin tidak akan pernah menyentuh gadis semuda ini. Kau tunggu di luar sebentar lagi. Malam ini aku tidak berencana untuk tidur. Kau tenangkan saja mertuanya. Aku jamin akan menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Teman lamaku menghela nafas. Di atas kata nafsu ada sebilah pisau. Kau harus lebih berhati-hati. Ku tertawa terbahak-bahak. Mati di bawah bunga peoni. Menjadi hantu pun tetap romantis. Ngomong-ngomong,
Ada apa kau menghubungiku selarut ini? Teman lamaku menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Jangan diungkit, mertua sementaramu tidak percaya padamu. Jadi mereka memintaku untuk melihat keadaannya. Aku meminta sebatang rokok dari teman lamaku, menyalakannya, dan menghisapnya. Lalu perlahan-lahan aku menghembuskan asap rokok. Oh iya, sepertinya botol air panasnya sudah dingin. Tubuhnya juga semakin dingin. Bisakah kau membantuku mengganti air panasnya? Teman lamaku menatapku dengan tatapan aneh. Sudah cukup, jika sudah benar-benar dingin, lupakan saja. Pakai bajumu dan pergi. Siapa yang mau mengganti air panas untukmu di tengah malam begini? Setelah mengurus teman lamaku, aku segera mengunci pintu. Gadis di tempat tidur sudah menoleh ke arahku. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sejujurnya, aku juga tidak punya ide bagus. Kamar pengantin sewaanku berada di lantai atas sebuah bangunan 3 lantai di sebuah desa perkotaan. Kalau melompat dari jendela, ketinggiannya memang tidak akan membunuh. Tapi aku takut kakinya terkilir. Lagi pula, gadis itu sekarang tidak punya baju atau sepatu. Dia tidak mungkin lari keluar hanya dengan selimut. Aku mengusulkan untuk membuka jendela dan menggunakan spray dan sarung bantal untuk membuat tali darurat. Lalu kita bersembunyi di dalam lemari. Ketika mereka masuk dan melihat jendela terbuka, dengan tali mengarah ke bawah, mereka pasti mengira kita sudah kabur. Setelah mereka pergi, kita bisa keluar dan kabur dengan mudah. Tapi gadis itu merasa itu terlalu berisiko. Bagaimana jika mereka menunggu di halaman lantai bawah? Menurunkan tali itu sama saja dengan memberitahu mereka. Aku panik. Lalu apa idemu? Gadis itu tersenyum dan mendekatkan mulutnya ke telingaku. Membisikkan rencananya. Mataku terbelalak. Nona, apa ini akan berhasil? Kita coba saja. Mereka merasa bersalah. Kurasa ini akan berhasil. Aku mengulurkan tanganku dan berkata, baiklah. Aku ikut rencanamu. Namaku Suhao. Namaku Tang Qian. Pukul 4 pagi. Pasangan parubaya yang menunggu di lantai 2. Hanya mendengar suara boom. Semua lampu di rumah padam. Pria parubaya itu segera mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter, dan melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat yang sama, Chen Wan Kun yang berada di lantai bawah juga naik ke lantai 2 sambil memegang ponselnya. Dia langsung bertanya, ada apa? Listriknya padam. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja mati. Rumah ini kami sewa sementara. Jadi aku tidak tahu di mana saklarnya. Saat itu, dari lantai 3 terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati. Chen Wan Kun mengenali suara itu sebagai suara teman lamanya, Suhao. Suhao terdengar seperti diserang binatang buas. Ia terus menjerit kesakitan. Suara itu membuat semua orang merinding. Kemudian terdengar suara gedoran pintu dari lantai 3. Bersamaan dengan teriakan minta tolong Suhao yang ketakutan. Tolong, buka pintunya. Keluarkan aku. Beberapa detik kemudian, dari kamar di lantai 3, terdengar suara sesuatu jatuh ke lantai. Lalu, seluruh rumah menjadi sunyi. Chen Wan Kun memberi isyarat kepada pasangan parubaya itu. Bagaimana kalau kita naik dan lihat? Pria parubaya itu menggertakkan giginya. Sepertinya anak itu menemukan sesuatu. Sekarang dia berpura-pura ada hantu. Tidak ada hantu di dunia ini. Ayo kita naik dan lihat. Setelah sepakat, mereka bertiga naik ke lantai 3, di depan kamar. Aura menakutkan tiba-tiba menyebar dari balik pintu. Pria parubaya itu mengeluarkan kunci. Dengan cepat ia membuka pintu yang terkunci. Dengan memberanikan diri, mereka membuka pintu dan melihat ke dalam. Ketiga orang di luar pintu langsung merinding ketakutan. Mereka melihat Suhao tergeletak di ambang pintu dengan wajah berlumuran darah. Kematiannya terlihat sangat mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi, gadis yang mereka bunuh dengan sekop, Tang Qian, kini berdiri di tengah ruangan dengan rambut tergerai. Saat mereka membuka pintu, Tang Qian berbalik dengan sempoyongan. Wajahnya pucat tanpa ekspresi. Wajahnya pucat pasi dan tanpa ekspresi. Lalu, Tang Qian membuka mulutnya, memperlihatkan gigi yang berlumuran darah.
Ia menerjang ke arah ketiga orang di luar pintu. Tanpa pikir panjang, ketiganya berbalik dan lari. Mereka lari ke halaman di lantai 1, masih gemetar ketakutan. Sambil melihat ke arah tangga yang gelap, tak seorang pun berani masuk kembali. Meskipun Chen Wankun terus mengatakan bahwa tidak ada hantu di dunia ini. Dan pasti ada seseorang yang berpura-pura. Apa yang baru saja mereka lihat terlalu menakutkan. Kaki pasangan Parubaya itu masih lemas. Setelah sedikit tenang dan menyadari hantu wanita itu tidak mengejar mereka, ketiganya mulai berpikir jernih. Mungkinkah wanita itu sebenarnya tidak mati dan hanya berpura-pura untuk menipu mereka? Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka yakin itu yang terjadi. Marah dan malu, ketiganya menyalakan senter di ponsel mereka. Kedua pria itu masing-masing mengambil sebuah batu bata dari halaman dan memberanikan diri untuk kembali ke dalam. Wanita Parubaya itu berkata dengan panik, "Aku menjatuhkan ponselku tadi." Chen Wankun berkata dengan santai, "Jangan takut, mereka tidak tahu kata sandi ponselmu. Tidak ada gunanya meskipun mereka menemukannya." "Benar, ponsel anak itu masih ada padaku. Lebih baik lagi kalau dia mengambil ponselmu. Nanti aku akan meneleponmu, dan lokasinya akan terungkap." Bangunan ini terletak di desa di dalam kota yang akan segera digusur. Semua penghuninya sudah pindah. Jadi, meskipun seluruh bangunan mati lampu, tidak ada yang keluar untuk memeriksa. Ketiganya memberanikan diri untuk kembali. Pria Parubaya itu menelepon istrinya, tetapi teleponnya selalu sibuk. Pria Parubaya itu tiba-tiba menyadari bahwa meskipun tanpa kata sandi, ponsel masih bisa digunakan untuk panggilan darurat. Chen Wankun hendak melanjutkan naik ke lantai atas. Tiba-tiba pria Parubaya itu menariknya. "Paman, kau tarik aku mau apa?" Pria Parubaya itu menatap Chen Wankun dan berkata dengan tenang, "Kau mau ngapain naik ke atas sana?" "Tentu saja membunuh mereka untuk menghilangkan jejak. Kalau tidak, tunggu mereka lapor polisi. Aku bisa jadi pembunuh nanti." "Kau sudah membunuh siapa?" "Tang Qian." "Emangnya Tang Qian sudah mati?" Chen Wankun tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah. "Ya, Tang Qian jelas-jelas belum mati tadi. Paling-paling aku cuma dihukum karena penganiayaan. Paman dan yang lainnya juga hanya penculikan. Pakai koneksi keluarga, beberapa tahun penjara juga bisa keluar. Kalau benar-benar naik ke atas dan menghabisinya, konsekuensi pembunuhannya tidak terduga. Kemarin sore juga cuma tidak bisa mengendalikan kekuatan saat melakukannya. Tidak menyangka Tang Qian selemah itu. Jadi begini jadinya. Sekarang setelah tenang, nyali untuk membunuh langsung ciut. Membunuh Tang Qian mungkin mudah. Tapi kalau ditambah Su Hao, walaupun mereka bertiga, belum tentu menang." Saat ragu-ragu, terdengar suara sirene polisi dari kejauhan. Ketiga orang itu ketakutan dan langsung kabur saat mendengar sirene polisi. Mereka naik mobil dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Polisi segera tiba di TKP. Mereka menemukan aku dan Tang Qian yang terkurung di lantai 3 rumah itu. Setelah memastikan identitas polisi, aku memindahkan semua lemari yang menghalangi pintu. Melihat polisi masuk, aku dan Tang Qian akhirnya bisa bernapas lega. Tang Qian langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aku ikut polisi ke kantor polisi untuk membuat berita acara. Setelah mendengar ceritaku, polisi itu tertawa dan berkata kepadaku, "Hebat juga kau, di sinetron saja tidak berani begini. Kau menghidupkan kembali pengantin hantu." Setelah membuat berita acara, aku dibebaskan. Chen Wankun dan yang lainnya tentu saja akan menghadapi hukuman. Keesokan harinya aku menjenguk Tang Qian di rumah sakit. Gadis itu baru saja lolos dari maut, dan masih dirawat di rumah sakit. Tadinya aku hanya ingin memastikan kondisi Tang Qian. Tapi saat aku mau pergi, gadis itu memaksaku untuk berteman di media sosial. Aku bilang ponselku dirampas orang-orang itu. Tang Qian menuliskan nomornya di kertas dan menyuruhku untuk menghubunginya setelah ganti ponsel. Kalau tidak, dia akan datang ke rumahku setelah keluar dari rumah sakit. Ku tahu di usiaku ini, tidak mungkin ada hubungan dengan gadis semuda itu. Tapi Tang Qian sepertinya bergantung padaku. Setelah Tang Qian keluar dari rumah sakit,
Dia bahkan mengajakku pacaran. Aku, pria 35 tahun, pacaran dengan gadis 20 tahun. Tentu saja tidak pantas. Tapi seperti kata pepatah, pria mengejar wanita bagai mendaki gunung. Wanita mengejar pria bagai menembus kertas tipis. Semakin lama, penolakanku semakin berkurang. 7 hari setelah Tangqian keluar dari rumah sakit, aku dan dia pergi nonton film di bioskop. Lalu dia mengajakku ke rumahnya. Ini pertama kalinya aku masuk ke kamar seorang gadis. Bahkan perabotannya pun seakan beraroma gadis. Dengan bersemangat, aku menunggu Tangqian. Ia masuk hanya dengan balutan handuk. Kulihat tubuhnya yang bercahaya, hanya kekaguman yang memenuhi pikiranku. Namun, saat ku tarik handuk yang membalut tubuh Tangqian, aku terkejut melihat ia masih berpakaian di baliknya. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. 3 sosok yang kukenal menerobos masuk. Aku mendongak dan langsung tersentak. Ketiga orang itu ternyata Chen Wankun dan pasangan parubaya yang buron itu. Aku segera berdiri di depan Tangqian untuk melindunginya. Tapi kulihat Chen Wankun dan keduanya tersenyum. Aku menoleh dan melihat Tangqian juga tersenyum padaku. Lalu ia berkelebat ke sisi Chen Wankun.